Oke, di video yang sebelumnya itu tentang paralelogram. Jadi itu terbentuk dari dua buah vektor. Jadi jajar genjang, itu adalah bidang dua. Yang di apa ya? Dari cross product dari video kemarin pada geometri itu adalah ruang bidang. Jadi bidang. Kalau jajar genjang itu bidang. Nah, kalau ruang itu adalah volume, ada volume. Kalau bidang itu memiliki luas, kalau ruang itu memiliki volume. Ada ruang 2, ada ruang 3. Nah, itu kalau dalam geometri. Nah, di sini ada suatu definisi jika U, V, dan W adalah vektor dalam ruang 3. Jadi kita saat ini menggunakan 3 buah vektor. Kalau di paralelogram kemarin itu hanya 2 vektor. Tapi kalau di sini ada 3 vektor. Nah, dengan operasi U dot dalam kurung V cross W. Ini disebut skalar triple product dari UVW. Jadi disebut dengan skalar triple product. Nah, ini definisi. Jadi tidak perlu tanya apa buktinya dan lain sebagainya. Tidak, ini definisi. Bahwa U dot dalam kurung V cross W. Nah, ini disebut dengan atau dinamakan skalar triple product dari U, V, dan W. Nah, skalar triple product ini jika saudara saudara operasikan, ini jelas. Kalau V cross W ini akan menghasilkan suatu vektor. Cross itu menghasilkan vektor. U dot hasilnya ini, kalau dot itu pasti menghasilkan suatu nilai. Jadi operasi ini pasti akan menghasilkan suatu nilai, bukan menghasilkan suatu vektor. Jadi perlu digarisbawahi bahwa skalar triple product itu menghasilkan suatu nilai. Makanya disebut dengan skalar. Dia ada suatu nilai, bukan suatu vektor, tapi suatu nilai. Kalau cross itu pasti suatu vektor. Nah, skalar triple product dari U, V, W itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini apa ini? Ini sudah dibuktikan bahwa suatu vektor V cross W itu bagaimana cara mencarinya? V cross W setelah di-crosskan lalu didotkan U dot V cross W. Nah, ini menghasilkan suatu formula atau rumus seperti ini. Menggunakan determinan. Jadi kita gunakan konsep determinan. Determinan itu konsep matriks. Jadi kalau saudara, bagaimana cara mencari determinan dari matriks? Ya kalau lupa berarti kembali lagi ke awal kemarin. Karena materi aljabar ini kan hierarki. Kemarin saya berikan mulai dari matriks sistem persamaan linier, lalu sampai vektor. Nah, itu kan semua itu berhubungan. Jadi matriks itu diberikan di awal sendiri. Karena apa? Untuk mencari matriks, untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier itu juga menggunakan matriks. Operasi baris elementer itu juga digunakan. Di sini ini juga digunakan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, rumus ini
Nah, itu didapat dari ini ternyata. Ini penjabarannya. V cross W. Itu pertama U dot, nah, dioperasikan dulu V cross W. Nah, ini ketemu. Setelah itu ke sini hasilnya ini. Hasilnya apa? U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Nilai hasil determinan. Ini berapa nilainya? Nah, nanti kembali lagi ke konsep matriks untuk determinan. Nah ini example 5 atau contoh 5. Menghitung suatu skala triple product. Tentukan skala triple product U dot V cross W dari vektor U-nya. Nah, ini menggunakan vektor standar vektor IJK sama saja. U itu 3I min 2J min 5K, P-nya I plus 4J min 4K, W-nya 3J plus 2K. Nah, saat ini dirubah ke matriks, bentuk matriks seperti ini. 3, negatif 2, negatif 5. Nah, jadi ini menggunakan kofaktor kelihatannya. 3, nah, kalau 3 berarti kalau diambil 3, diambil ini 4, 4 negatif 4, 3, 2. Nah, dikurangi min 2, ini negatif 2. Negatif 2 berarti dihilangkan ini. Nah, tinggal 1, negatif 4, nah, 0, 2. 0, 2. Ditambah, jadi kalau seperti ini plus, min, plus. Ingat-ingat, menggunakan konsep kofaktor. Nah, negatif 5. Negatif 5, yang diambil yang ini. 1, 4, 0, 3. Nah, ketemu nilainya 49. Kalau mencari determinan ini, kalau tidak bisa ya kebacut. Determinan matriks 4, negatif 4, 3, 2. Jadi 4 kali 2, 8. Dikurangi negatif 12. Ini 4 kali 2, 8. Kurangi 4 kali negatif 4, negatif 12. Nah, berarti berapa hasilnya? 20. 20 kali 3, 60. Begitu juga dengan ini. Hasilnya 49. Nah, ini adalah nilai dari skalar triple product. Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, nanti ini ada. Jadi tidak hanya sebatas itu. Oke. Ini ya. Ini silahkan dipelajari. Nah, ini nanti merupakan suatu konsep yang digunakan pada vektor, digunakan pada geometri. Sama seperti parallelogram. Nah, ini geometric interpretation of determinant. Nah, ini menggunakan determinan ternyata. Nah, ternyata seperti ini. Kalau yang tadi video sebelumnya itu paralelogram, itu terbentuk dari dua vektor. Kalau terbentuk dari 3 vektor, ini disebut dengan paralepiped. Paralepiped. Nah, ini pada geometri ini disebut ruang 3. Kalau yang paralelogram itu dalam geometri itu disebut ruang 2 karena dia bidang. Jajar gejang itu memiliki luas, dia tidak memiliki volume. Nah, itu disebut ruang 2.
Itu kalau dalam geometri ya, saya garis tanda beri tanda kutip bahwa itu dalam geometri. Nah, meskipun di situ vektornya menggunakan vektor ruang 3, tapi dia luas. Nah, kalau paralelepiped, paralelepiped itu bangunnya seperti ini. Jadi ini terbentuk dari 2 vektor. Karena dia terbentuk dari 3 vektor, maka dia berada pada ruang 3. Dia memiliki suatu volume. Itu. Ini ya. Jadi di garis bawahi ini terbentuk dari 3 vektor sehingga dia memiliki volume. Nah, ini disebut dengan paralelepiped. Sebenarnya apa tuh paralelepiped itu? Oke, kita coba ini saya browsing pada Wikipedia. Dalam geometri paralelepipedum, paralelepiped atau paralelepipedon adalah bentuk 3 dimensi yang dibentuk oleh 6 jajar genjang. Jadi di sini ada 6 jajar genjang. Jadi itu bukan suatu kubus atau balok, bukan. Karena apa? Dia bukan terbentuk dari persegi. Tapi dia adalah paralelepiped. Itu terbentuk dari 6 buah jajar genjang. Jadi seperti apa ya? Seperti kubus ataupun seperti balok yang meleok ini. Yang meleok ya. Jadi dia tidak tegak, meleok. Itu disebut dengan paralelepiped atau paralelopipedon. Itu dalam matematika. Dalam geometri, maaf. Dalam geometri. Saya lanjutkan lagi ke sini. Nah, ternyata triple apa tadi? Skalar apa tadi lupa saya sampean. Nah ini skalar triple product tadi, lah ini digunakan untuk mencari volume dari paralelepiped tadi. Jadi skalar triple product ini digunakan untuk mencari volumenya. Jadi kalau cross tadi yang video sebelumnya itu mencari luas, kalau ini mencari volume. Jadi skala triple product ini mencari volume suatu paralelepiped. Jadi volumenya dari 3 buah vektor ini menggunakan skala triple product. Jadi seperti ini. Aduh. Ini. Jadi kan determinan ini, the absolute value of the determinant, jadi nilai absolut dari determinan ini itu adalah suatu volume dari paralelepiped in free space dari ruang 3 pada geometri. Ya, ini kan nilai apa tadi? Ini kan sama juga dengan skalar triple product tadi. U dot P cross V. Nah ini kan nilainya. Jadi digunakan untuk mencari nilai volume. Ini teorema, ini buktinya.
Buktinya dari ini pertama adalah menggunakan cross. Karena apa menggunakan cross? Nah ini. Karena alas. Dia menggunakan konsep tingginya itu menggunakan atau proyeksi vektor. Dari situ akhirnya terbentuklah suatu rumus ini. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk paralelogram atau jajar genjang. Dan tingginya itu menggunakan ini proyeksi vektor ortogonal. Nah, ketemu ini norm. Maaf. Mutlak. Kenapa kok mutlak? Karena yang namanya volume ya tidak mungkin negatif. Pasti ada nilainya. Jadi ketemu volumenya. Nah, ini U dot dalam kurung V cross V. Nah, itu. Ini adalah rumus untuk mencari volume dari paralelipiped. Paralelipiped itu adalah suatu bangun ruang 3 yang terbentuk dari 6, 1, 2, 3, 4, 6 buah jajar genjang. Ya, jadi suatu bangun ruang 3 yang terbentuk dari 6 buah jajar genjang. Nih. Ini adalah teorema. Jika vektor U, V, W share point, maka dari the same plane. Nah, ini ada teorema lagi bahwa jika suatu vektor U, V, W memiliki initial point yang sama, maka mereka really in the same plane, juga berada pada bidang yang sama jika dan hanya jika skalar triple produknya menghasilkan nilai 0. Jadi dia pada memiliki initial point yang sama dan pada bidang yang sama. Oke, itu tadi adalah untuk mencari nilai atau volume dari paralelepiped. Oke. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Oke, tentukan volume dari paralelepiped with shape dengan sisi U, V, W. Nah, ini adalah vektor U, vektor V, vektor W. Jadi berapa nanti volumenya? Silakan dihitung. Rumusnya seperti apa? Ini U dot V cross W. Nah, ini adalah volume atau disebut juga dengan skalar triple product. Oke, nah, silakan dicoba ini. Jangan sampai tidak dicoba. Silakan dicoba bagaimana, berapa volumenya, berapa nilai volume. Nanti satuannya satuan volume ya, jangan sampai lupa. Oke, tadi sudah saya sampaikan, itu silahkan dikerjakan tadi. Nah, ini saya sedikit tambahan. Teorema 3.4.5 itu maksudnya seperti apa toh?
Padahal U dot V cross W itu kan volume. Nah ini kok sama dengan 0. Nah itu. Nanti terus bagaimana? Wong itu volume. Volume berarti kan ada nilainya. Nah ini maksudnya seperti ini. Jika vektor UVW itu memiliki initial point atau titik pangkal yang sama, dan dia pada bidang yang sama. Jadi pada bidang yang sama itu ketiganya berada pada bidang. Sehingga dia tidak memiliki tinggi. Itu maksudnya. Akhirnya nilainya 0. Jadi dia tidak pada bidang yang sama. Pada bidang yang sama. Nah, kecuali kalau dia tidak pada bidang yang sama, maka hasilnya tidak sama dengan 0. Contohnya apa? Ternyata yang dua pada bidang yang sama, pada alas. Nah, yang satu ternyata ke atas. Nah, itu. Jadi pada bidang yang sama itu maksudnya seperti ini. Nah, ini kan ruang 3. Nah, jadi pada bidang yang sama itu ketiganya itu ada di ini, bidang yang sama ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini pada bidang yang sama. Nah, dia pada bidang XY. Nah, tidak Z, tapi XY. Nah, ini pada bidang yang sama. Jadi dia tidak memiliki volume. Nah, berbeda kalau dia tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti dia tidak pada bidang yang sama. Nah, seperti ini. Ini vektor. Nah, ini vektor. Nah, ini vektor. Nah, ini nanti tidak pada bidang yang sama. Karena dia ada yang pada bidang XY, ini ada yang ke atas, ini ada yang ke samping. Nah, jadi dia tidak pada bidang yang sama. Kalau ini pada bidang yang sama. Ini maksud dari teorema. Sehingga dia tidak memiliki volume. Sehingga nilainya 0. Karena dia pada bidang sama, berarti dia pada ruang 2. Seperti itu. Baik. Ini adalah tambahannya. Disilahkan dikerjakan, jangan lupa. Terus, ini tambahannya. Tentukan diberikan suatu UVW. Nah, ini suruh menentukan, suruh mengecek apakah yang A ini, vektor UVW ini memiliki initial point yang sama dan pada bidang yang sama. Ini maksudnya seperti itu. Kalian disuruh menentukan apakah ini UVW ini memiliki initial point yang sama dan ada pada bidang yang sama atau tidak. Nah, itu yang diminta. Silahkan ditentukan. Jadi ada 10, 11 latihannya. Jadi tolong latihan beneran ya. Jangan hanya diiyakan saja. Nanti kalau diiyakan nggak bisa-bisa. Jadi itu oke. Nah, silahkan dipelajari sebagai latihan tentang paralelepiped. Jadi menentukan volume yang terbentuk dari 3 buah vektor. Dalam geometri ini adalah, kalau vektor berarti dia ada pada ruang 3. Baik, sekian. Silahkan dipelajari. Sukses selalu. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.